Salam Rahayu. Saya akan sharing kepada Anda semua tentang beberapa cara ya agar rezeki kita lancar secara spiritual. Ya. Oke, kita to the point aja. Untuk melancarkan rezeki ya atau rezeki, yang pertama di sini dengan banyak bersyukur. Dengan banyak bersyukur atau bersyukur di sini dalam arti kita harus bersyukur sekecil apapun rezeki yang kita miliki, situasi yang sedang kita alami. Karena dengan bersyukur sekecil apapun yang kita miliki, itu akan memancing Anda untuk mendatangkan rezeki yang lebih besar lagi, ya. Jadi bersyukur sangat penting dalam hidup kita, ya. Semakin sering kita bersyukur, Anda semakin bisa menaikkan vibrasi Anda sendiri, ya. Oke, yang kedua adalah dengan menyenangkan diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Menyenangkan diri sendiri di sini untuk menarik rezeki, ya, menarik kebaikan, keberkahan dalam hidup kita, apapun itu, kita awali dengan diri kita sendiri dulu. Contohnya, bahagiakan diri sendiri. Jangan pelit terhadap diri Anda sendiri. Dengan menyenangkan diri sendiri, misalnya menuruti keinginan hati. Misalnya Anda sakit, jika memang Anda harus pergi ke dokter misalnya, ya, Anda punya uang, maka pergilah ke dokter. Karena kesehatan ini sangat penting. Sehat itu mahal, ya. Karena ada orang yang kadang sayang untuk pergi ke dokter karena mahal, ya. Cukup membeli obat yang murah-murah saja, ya. Kenapa? Kalau Anda pelit terhadap diri Anda sendiri, itu sama dengan Anda menyamakan rezeki Anda itu ya pelit. Sehingga kita sulit berharap rezeki datang untuk ke kita. Jadi diri Anda ini adalah wadah Anda sendiri. Jadi senangkan diri sendiri, ya. Kemudian jangan pelit terhadap diri sendiri. Jika Anda merasa ingin membeli sesuatu yang membuat diri Anda senang, maka lakukan, ya. Ketika Anda merasa bahagia, senang dengan diri sendiri, otomatis Anda akan selalu positive thinking, ya. Maka secara tidak langsung Anda akan menarik rezeki di sekeliling Anda, bahkan mungkin rezeki yang lebih besar, ya. Jadi ketika Anda sakit harus berobat, maka lakukan. Karena berobat itu sangat penting, ya. Berobat berkaitan dengan kesehatan diri. Dan dalam tubuh yang sehat, dalam pikiran yang fresh, yang jernih, maka baru kita akan menarik rezeki. Kalau jiwa kita sakit, tubuh kita secara fisik pun sakit, bagaimana kita menarik rezeki, ya? Jadi dengan menyenangkan diri sendiri. Oke, yang ketiga adalah memberi atau bersedekah. Nah, ini sangat penting juga, ya, bagi rezeki. Banyak orang yang berpikiran, saya masih miskin, Bun. Buat makan aja susah. Masa mau bersedekah? Bagaimana solusinya? Memberi atau bersedekah itu adalah pancingan bagi Anda untuk menarik rezeki juga. Karena ingat dalam the law of attraction, hukum tarik menarik, ya. Kita tidak hanya menerima tapi juga memberi. Ya, jadi memberi dan menerima, bukan hanya menerima saja. Jadi jangan takut untuk bersedekah semampu Anda, asalkan Anda ikhlas, ya. Misalnya Anda punya uang 100.000, ada orang di jalan yang meminta-minta, ya. Dilihat dulu, kalau orangnya memang dalam keadaan tunanetra, ya, memang pantas kita beri. Anda boleh bersedekah seikhlasnya, ya, mungkin 10-20 ribu, ya. Jadi memberi atau bersedekah itu tidak akan membuat kita miskin, tapi sebaliknya, karena itu adalah pancingan diri Anda untuk memberi dan menerima. Dan ketika Anda bersedekah dengan siapapun itu, bukan berarti Anda berharap rezeki dari yang Anda sedekahin. Misalnya Anda bersedekah dengan saya, memberi saya 50.000.
suatu saat jika waktunya tiba, semesta akan menggantikannya mungkin yang 5 kali lipat lebih besar dari yang Anda berikan ke saya melalui orang lain. Mungkin dagangan Anda lancar, mungkin Anda dapat sesuatu dari tempat lain. Jadi di sini, rezeki di sini ketika Anda bersedekah bukan berarti dengan orang yang bersangkutan, ya. Allah pun itu saudara saya selalu saya tolong, tapi dia nggak pernah balas saya. Nah, itu namanya Anda nggak ikhlas, ya. Jadi bersedekah dan memberi. Bersedekah tidak akan membuat Anda miskin, tapi sebaliknya, ya. Tapi ingat, jangan sengaja bersedekah untuk mengharap imbalan dari semesta. Itu namanya tidak ikhlas. Ya. Jangan mungkin hanya sekedar konten, ya. Banyak sekali yang terjadi sekarang. Hanya untuk konten, hanya untuk jaga image, kita memberi, ya, hadiah dan sebagainya. Itu tidak termasuk sedekah karena Anda mengharapkan imbalan, ya, entah imbalannya apa. Oke? Yang terakhir di sini mungkin dengan cara membahagiakan orang tua. Apa bisa, Bun? Bisa. Membahagiakan orang tua, ya. Kalau rezeki ini biasanya nasib kita itu biasanya tergantung pada ibu. Kalau restu itu pada ayah, ya. Jadi kalau Anda rezekinya masih sulit, terkadang coba diperbaiki hubungan Anda dengan orang tua Anda, ya. Kalau orang bapak atau ibu sudah meninggal, Bun, didoakan, ya. Didoakan. Para roh ini yang sudah meninggal perlu doa dari kita, ya. Jadi kalau restu ini biasanya melalui ayah, bapak. Kalau nasib itu ibu. Jadi orang tua itu juga berpengaruh dalam rezeki kita. Makanya kenapa orang tua harus berucap yang baik, apalagi seorang ibu, ya. Seorang ibu ini kata-katanya bisa seperti jelmaan semesta, ya. Ada pepatah bahwa melalui orang tua atau sosok ibu itu adalah wujud nyata sang Tuhan itu sendiri, ya. Dan yang terakhir di sini adalah dengan berpositif thinking, ya, berpikiran positif, ya, mendoakan orang tua, mendoakan orang yang baik, ya. Kita banyak berbuat kebaikan, ya, berpositif thinking, jangan seujon, jangan memfitnah, jangan. Karena kalau dalam diri yang bersih, ya, otomatis kita akan menarik hal-hal yang bersih juga. Ketika Anda banyak berbuat kebaikan, positif thinking, maka Anda akan menarik hal-hal yang baik juga dalam kehidupan Anda, ya. Ini beberapa cara, beberapa tips secara spiritual untuk menarik rezeki. Salam rahayu dari